Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Dafiq Irawan, mahasiswa PPG Daljab PAI Batch 2 2024 dari LPTK UIN Jember, Jawa Timur. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang kegiatan P5 dan P5RA yang di sekolah kami mengusung tema Suara Demokrasi. Bagaimanakah alur dari kegiatan tersebut? Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Sekolah adalah tempat di mana kita belajar banyak hal, tidak hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan karakter. Sekolah juga merupakan miniatur dari masyarakat, di mana kita berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda latar belakang budaya, agama, dan pandangan. Oleh karena itu, sekolah harus menjadi tempat yang kondusif untuk mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, dan gotong royong di antara para pelajar. SMP Negeri 4 Glenmore 1 Atap adalah sekolah yang berlokasi di tengah perkebunan jantung Desa Margomulyo, memiliki siswa 178 dan 14 orang guru. Kami menyadari banyak keterbatasan yang kami miliki, namun hal itu bukanlah suatu hambatan untuk terus berkarya dan berinovasi. Melalui program P5 dengan tema Suara Demokrasi, mereka belajar lebih dari sekedar memilih. Mereka belajar menjadi pemimpin yang sejati, menjadi teladan yang menginspirasi. Demokrasi di sekolah bukan sekedar pemilihan, ini adalah pengalaman belajar yang membawa mereka pada dimensi penting dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, berkebinekaan global. Mereka diajarkan untuk menghargai keberagaman, menjunjung tinggi keadilan sosial, dan membangun persatuan dalam perbedaan. Dan yang kedua adalah bernalar kritis. Mereka menganalisis ide-ide, mengevaluasi penelaran, dan merefleksikan proses berpikir mereka. Karena menjadi pemimpin berarti berani berpikir bijak sebelum bertindak. Dan yang tak kalah pentingnya adalah nilai rahmatan lil alamin, yaitu keteladanan. Kepemimpinan sejati bukan hanya tentang memimpin, tetapi tentang menjadi contoh. Melalui pemilihan ini, mereka tidak hanya belajar tentang demokrasi, tetapi juga bagaimana menjadi pribadi yang memberi inspirasi. Dengan etika, integritas, dan kepemimpinan, mereka menjadi panutan bagi teman-teman mereka. Inilah mereka, pelajar Indonesia yang terus belajar dan bertumbuh. Karena demokrasi yang baik dimulai dari sini, di sekolah kita, di hati kita. Proyek P5 tema Suara Demokrasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah adalah melakukan simulasi tentang proses pemilihan umum seperti pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS dengan menggunakan sistem pemungutan suara yang jujur, adil, dan transparan. Namun proyek ini juga tidak lepas dari tantangan-tantangan yang harus dihadapi, seperti kurangnya sumber daya manusia, materi, dan waktu, kurangnya dukungan dari pihak terkait, serta kurangnya antusiasme dan partisipasi dari para pelajar, yang tentunya hal ini perlu disikapi agar pelaksanaan P5 ini berjalan dengan efektif. Setelah pembentukan tim proyek selesai dan modul proyek pun telah disepakati, kini kegiatan proyek siap dilaksanakan. Tahapan pertama kegiatan P5 Suara Demokrasi ini adalah tahapan orientasi atau tahap pengenalan. Kegiatan ini adalah salah satu karakteristik dari kurikulum Merdeka yang memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan menguatkan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tema yang diambil dalam kegiatan ini adalah Suara Demokrasi, karena harapannya peserta didik belajar lebih banyak tentang sistem pemerintahan dan hak asasi manusia di Indonesia. Adapun materi-materi yang disampaikan pada tahap orientasi ini diantaranya adalah pengertian dan sejarah demokrasi di Indonesia. Selain itu, peserta didik belajar tentang bagaimana demokrasi menjamin hak asasi manusia bagi setiap warga negara, seperti hak untuk berpendapat, berserikat, beragama, dan lain sebagainya. Peserta didik juga belajar tentang bagaimana demokrasi menuntut kewajiban bagi setiap warga negara, seperti kewajiban untuk memilih, mengawasi, mengkritisi, berpartisipasi, dan lain sebagainya. Dan materi yang tak kalah pentingnya adalah pengertian dan fungsi OSIS sebagai organisasi kemasyarakatan di sekolah. Peserta didik belajar tentang bagaimana OSIS merupakan organisasi yang mewadahi aspirasi dan aktivitas siswa di sekolah, serta kriteria dan cara menjadi pemimpin yang baik dalam organisasi OSIS itu sendiri.
Setelah pemaparan materi pada tahap orientasi itu selesai, dilanjutkan pada tahap yang kedua yaitu kontekstualisasi, di mana perwakilan kelas yang berasal dari kelas 7, 8, dan 9 hadir di rapat OSIS untuk membicarakan rencana pemilihan kandidat ketua dan wakil ketua OSIS di awal tahun ajaran sekolah. Diskusi dipandu oleh guru pembina OSIS. Mereka mendiskusikan cara mencari kandidat ketua dan wakil ketua OSIS melalui proses seleksi yang salah satunya memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapat, berargumentasi, dan berpikir kritis yang akan terlihat saat melakukan debat. Berdasarkan paparan data yang telah disajikan, guru meminta membagi peserta didik menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kandidat ketua dan wakil ketua OSIS yang berasal dari peserta didik kelas 8 dan kelas 7. Kelompok kedua ditunjukkan bagi peserta didik kelas 9 yang sebagian berperan menyusun aturan main proses pelaksanaan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, atau mereka berperan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dan sebagian lagi bergabung menjadi kelompok 3 peserta di kelas 7 dan kelas 8 yang akan menjadi bagian dari tim sukses masing-masing pasangan kandidat ketua dan wakil ketua OSIS. Kandidat ketua dan wakil ketua OSIS yang berasal dari peserta didik kelas 7 dan kelas 8 diseleksi dengan cara melakukan debat terbuka untuk melihat kemampuan mereka dalam berargumentasi, bernalar, berpikir kritis, dan terstruktur, selain mampu untuk mendengarkan pendapat dari lawan bicara dengan bijaksana. Guru meminta dan membimbing calon ketua dan wakil ketua OSIS terpilih untuk menuliskan visi dan misi mereka sebagai kandidat ketua dan wakil ketua OSIS yang akan dijadikan bagian dari kampanye di sekolah. Sedangkan grup kedua, guru meminta dan membimbing mereka menuliskan panduan prosedur proses pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS termasuk agenda kegiatan, the do and the don'ts yang akan dilaksanakan di sekolah. Di kelompok ketiga, guru meminta dan membimbing peserta didik untuk membuat rencana atau bahan kampanye yang akan digunakan bagi masing-masing pasangan kandidat ketua dan wakil ketua OSIS yang akan bertarung di ajang pemilihan ini. Kampanye akan dilakukan secara virtual dan non-virtual. Pada tahap kontekstual ini, para peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok utama, di antaranya kelompok paslon, kelompok KPU, dan kelompok tim ses. Di mana di kelompok 1 atau kelompok calon ketua dan wakil ketua OSIS dilakukan sebuah simulasi di kelas untuk membuat naskah pidato terkait visi misi dan tujuan kandidat calon ketua dan wakil ketua. Di mana guru membimbing siswa membuat desain dengan mencari informasi dari internet pada smartphone masing-masing siswa untuk mendesain naskah pidato yang akan dibuat serta siswa dapat menampilkan naskah pidato yang dibuatnya dengan baik. Dalam kelompok 2 ini dibagi menjadi 2 kelompok kecil, yaitu kelompok membuat poster dan kelompok membuat video kampanye. Guru memberikan tugas pada siswa dalam pembuatan poster visi dan misi calon. Guru mengajak siswa untuk mencari tahu bagaimana cara membuat poster yang baik dan benar. Guru mengajak siswa untuk bekerja di kelompoknya dalam membuat poster para pasangan calon. Guru mendampingi siswa dalam membuat poster dan meminta setiap kelompok menampilkan posternya dan menerangkan kepada seluruh siswa di kelas tentang poster tersebut. Begitu juga pada kelompok membuat video, di mana guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat video calon kandidat. Guru mengajak siswa untuk mencari tahu bagaimana cara membuat video dan mengajak siswa untuk bekerja di kelompoknya dalam membuat video yang akan ditampilkan. Di sisi lain, di kelompok 3 atau tim KPU, pada kelompok KPU dibagi kembali menjadi kelompok-kelompok kecil yang memiliki tugas-tugas penting yang berkaitan dengan kinerja KPU. Di antaranya adalah tim KPU inti, perumus tata tertib dan pembuat alur tahapan pemilihan. Tim kedua, pembentukan tim KPPS yang terdiri dari 9 orang, 7 anggota KPPS inti dan 2 orang sebagai anggota Linmas yang tersebar di 3 TPS. Tim 3 adalah penterlih atau verifikator data DPT. Tim keempat yaitu tim persiapan panelis dialog paslon OSIS saat masa kampanye. Dan yang terakhir, tim pembuat logistik atau alat peraga yang dipakai saat pemilihan yang berupa surat suara, kotak suara, bilik suara, dan perlengkapan lainnya.
Setelah semua selesai, para tim sukses mulai melakukan tugas mereka untuk memasang poster para calon di sudut-sudut sekolah dan mulai menyebarkan dan mengunggah video kampanye di medsos pribadi dan medsos sekolah. Setelah tahapan tersebut selesai, kini masuk pada tahapan kampanye terbuka para calon yang dilaksanakan dengan kegiatan dialog terbuka serta penyampaian visi misi dan kampanye pencalonan disaksikan oleh semua warga sekolah sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan calon kandidat terbaik yang akan dipilih pada kegiatan pemilihan OSIS di sekolah. Setelah tahapan kampanye selesai, para panitia KPPS mulai mempersiapkan lokasi TPS untuk dilaksanakan pemilihan oleh semua anggota yang sudah melakukan pelatihan mandiri dengan didampingi fasilitator masing-masing. Dan setelah semua tahapan selesai, kini tibalah saat pelaksanaan pemilihan ketua dan wakil OSIS di mana diikuti oleh semua warga sekolah. Panitia KPPS akan memanggil para pemilih berdasarkan TPS masing-masing. Simulasi kegiatan dari tahapan pencoblosan sampai perhitungan suara didesain semirip mungkin dengan kegiatan pemilu yang sebenarnya, dengan harapan para peserta didik dapat mengalami pengalaman nyata untuk menjadi bagian dari pemilihan umum itu sendiri. Setelah melalui beberapa tahap mulai dari orientasi sampai kegiatan aksi yang terakhir, kini tibalah pada saat refleksi, di mana selama proses refleksi ini peserta didik diajak untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dijalani, mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan aksi yang terakhir. Para peserta didik meminta untuk membuat laporan proyek beserta menuliskan refleksi pribadi selama kegiatan P5 ini. Proyek kali ini sangat seru, menyenangkan. Aku banyak belajar tentang proyek demokrasi. Terima kasih.